Kemudian ini kovalen polar dan ionik. Ya. Interaksinya adalah elektrostatik. Untuk ikatan yang kovalen polar dan kovalen polar, interaksinya juga elektrostatik. Ya. Nah, ini yang mulai ada hubungan plus min. Ya. Jadi interaksinya ada itu tadi, ada interaksi yang tumpang tindih orbital, biasanya pada senyawa-senyawa yang nonpolar. Kemudian ada interaksi elektrostatik jika sudah menyangkut yang polar bahkan ionik. Ya. Selanjutnya, dalam ikatan kimia yang melibatkan atom-atom yang berbeda keelektronegatifannya, distribusi elektron menjadi tidak merata. Atom dengan keelektronegatifan yang tinggi bersifat menarik elektron dari atom lain yang memiliki keelektronegatifan lebih rendah, sehingga tercipta dipol negatif dan dipol positif. Ya. Ini contohnya. Ya, jadi keton, kemudian alkil halida, alkil klorida dalam hal ini, kemudian nitril, ya, alkohol. Anda lihat, nah ini digambarkan semakin tinggi kerapatan elektron semakin merah. Ya. Maka dipolnya, arahnya itu diberikan panah ke arah yang keelektronegatifannya tinggi. Ya. Nah, digambarkan seperti itu. Ya. Ini kalau ini sih dasar banget ya Anda ketika belajar awal dulu ya. Dipol itu. Ini mungkin kimia dasar Pak. So, nggak tahu saya, lupa. Nah, ini mestinya tahu artinya kalau gini digambar seperti itu artinya apa. Ini digambar seperti ini artinya apa. Nanti kalau ujian skripsi ditanyakan tuh nggak paham kadang-kadang. Lupa, Bu. Ya, jadi ini adalah dipol. Nah, untuk meramalkan distribusi elektron, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, karena ini nanti yang bisa menentukan mana yang lebih negatif dan mana yang lebih positif. Yang pertama adalah efek induksi. Adanya perbedaan elektronegatifan antara atom dalam suatu molekul menyebabkan elektron mengalir dari atom dengan nilai elektronegatif yang rendah menuju yang tinggi. Efek induksi negatif atau dilambangkan I min I ya, dimiliki oleh atom atau gugus fungsi yang bersifat menarik elektron atau memiliki keelektronegatifan tinggi, seperti halogen misalnya. Sedangkan efek induksi positif dimiliki oleh atom dengan gugus fungsi yang bersifat mendorong elektron atau keelektronegatifannya rendah seperti gugus alkil. Contoh sederhana dari efek induksi ini adalah keasaman asam karboksilat. Jadi, asam karboksilat itu kalau di dalam air gitu ya ada kesetimbangan, dia bisa melepaskan H+-nya. Nah, tinggal kita bisa melihat R-nya ini seperti apa. Kalau R-nya memiliki efek induksi efek induksi positif, ya, efek induksi positif tadi itu dimiliki oleh atom atau gugus fungsi yang mendorong elektron. Ya. R menyumbang kerapatan elektron ke gugus karboksil. Dia akan menyumbangkan elektronnya sana. Karena dia memiliki karena bersifat mendorong elektron. Gitu ya. Dia bersifat mendorong elektron.
Jadi dia mendorong elektronnya ke arah gugus karboksil, sehingga gugus karboksil menjadi lebih negatif, O-nya menjadi lebih negatif, sehingga dia lebih mengikat H plusnya ini tadi ya, karena dia lebih negatif, ada efek yang mendorong di sini, ini menjadi lebih negatif, sehingga dia lebih kencang mengikat H plusnya, atau H plusnya sukar lepas. Maka keasamannya menjadi lemah. Ya, keasamannya menjadi lemah. Sebaliknya kalau R-nya ini memiliki efek induksi yang negatif, maka R bersifat menarik kerapatan elektron dari gugus karboksil. Sehingga karboksil menjadi lebih negatifnya ini makin berkurang, ya, sehingga dia tidak terlalu kuat, tidak terlalu kencang mengikat H+, sehingga H+ akan mudah lepas, maka keasamannya meningkat. Ya, ini efek induksi. Ya, efek mendorong menarik elektron, itu efek induksi. Nah, keelektronegatifan itu yang salah satunya yang mempengaruhi efek induksi. Gugus yang terdiri dari atom yang lebih elektronegatif akan memiliki efek induksi negatif karena bersifat penarik elektron. Ya, seperti ini. Dibandingkan gitu ya. Kalau ada F-nya, elektronik 3 lagi, elektronegatifannya tentu lebih besar. Kita tahu FCl BRI itu paling negatif adalah L, F, ya, F. Maka dia paling besar. Ya. Anda lihat ini perbandingan pKa-nya. Ya. Nah, ini yang bersifat mendorong elektron dibandingkan H, alkil lebih besar mendorong elektron daripada yang H saja. Ya. Nah, jarak dan jumlah atom yang elektronegatif juga berpengaruh. Nah, ini jaraknya jauh, dekat, makin dekat. Ini 1, ini 2, ini 3, Anda bisa bandingkan. Ya. Yang kedua, untuk meramalkan distribusi elektron, di samping tadi adalah induksi, adalah resonansi. Ya. Nah, belajarlah meresonansi ya. Karena sering kalau diminta ke depan, ayo resonansikan tuh angeli. Ya. Jadi sudah semester 5 harus bisa. Tangannya itu lancar kalau melakukan resonansi. Ya. Resonansi atau mesomerium merupakan efek yang mempengaruhi distribusi elektron melalui fenomena resonansi, ya, sesuai namanya. Efek resonansi muncul karena adanya tumpang tindih orbital P. Efek resonansi hanya dapat bekerja dalam sistem yang terkonjugasi. Apa itu sistem terkonjugasi? Ada yang tahu? Apa itu sistem terkonjugasi? Selang-seling, Bu. Oh ya, jadi rangkap tunggal rangkap gitu ya, itu adalah terkonjugasi. Jadi tidak mungkin Anda bisa melakukan resonansi kalau sistemnya tidak terkonjugasi. Tidak ada resonansi di alkana, gitu ya. Bisa alkena kalau alkenanya itu yang lebih dari 1 ikatan rangkapnya. Kalau alkenanya cuma ada 1 heksena gitu saja. 2 heksena misalnya. Tidak bisa Anda lakukan resonansi. Jadi harus ada sistem tunggal rangkap. Ya, jadi batasannya harus tahu. Berbeda dengan efek induksi, efek ini tidak dipengaruhi oleh keelektronegatifan dan jarak. Ya, jadi pokoknya ada sistem terkonjugasi. Ya. Distribusi elektron dapat diperkirakan dengan menggambar semua struktur resonansi. Ya, jadi ini contohnya.
Nah, dengan menggambarkan semua struktur resonansi, Anda bisa lihat bahwa kemungkinan O dan O ini tuh sama. Kerapatan elektronnya sama. Distribusi elektronnya sama. Jadi dengan menggambarkan semua struktur resonansi yang mungkin digambarkan itu Anda baru bisa lihat. Seperti kalau bensena itu, ya, kenapa ada pengarah ortopara, pengarah meta kalau Anda masih ingat, itu terjadi penjelasannya karena resonansi. Distribusi elektronnya itu tidak selalu merata. Jadi kalau pengarah ortopara, yang negatif itu pasti di posisi orto dan para. Ya. Jadi Anda harus bisa ingat lagi yang kemarin. Ya. Jadi meramalkan elektron itu lebih kemana di samping efek induksi adalah efek resonansi. Tapi itu tadi syaratnya Anda harus bisa menggambar semua struktur resonansinya supaya Anda bisa punya gambaran kira-kira yang lebih banyak elektronnya itu yang sisi yang mana. Ya. Berdasarkan pengaruhnya terhadap distribusi elektron, ada dua jenis efek resonansi, yaitu plus dan min. Tandanya diberi M, ya, karena berdekatan dengan mesomeri. Ya. Jadi diberi tanda M. Plus minnya sama seperti I tadi. Ya. Ada I min, ada I plus. Efek resonansi positif dimiliki oleh gugus fungsi yang dapat menyerahkan elektronnya dalam bentuk pasangan elektron bebas ke dalam sistem terkonjugasi. Cirinya adalah atom yang terikat langsung pada sistem konjugasi memiliki pasangan elektron bebas. Ya. Akibatnya dalam resonansi tersebut seakan-akan elektron mengalir dari gugus fungsi menuju sistem terkonjugasi. Sehingga sistem tersebut lebih kaya elektron. Ya, ini contohnya. Ya. Jadi cirinya yang mempunyai M plus itu mempunyai pasangan elektron bebas. Ya. Kemudian menyerahkan elektronnya ke dalam sistem cincin ini. Ya, seperti alkohol, amina. Ya. Jadi Anda bisa lihat pasangan elektronnya masuk ke sistem ini. Ya. Kemudian yang ini pindah ke sana, yang ini pindah ke sini, pindah ke sini, ya, dan seterusnya. Demikian juga yang amina. Ya. Yang di tengah ini apa, Bu? Yang di tengah ini hanya untuk menggambarkan bahwa distribusi elektron pi-nya ini merata. Ya. Nah, Anda lihat dari gambar ini, yang posisi orto sama posisi para itu negatif. Karena dia sempat negatif tuh. Ya kan? Yang meta enggak. Nah, maka Anda bisa lihat distribusi elektronnya ada di posisi orto dan para. Ini sama idem. Ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya meramalkan distribusi elektron. Ya, jadi kalau tadi induksi ini lewat resonansi. Jadi Anda enggak ini enggak ada pengaruhnya. Efek induksi enggak berpengaruh di sini. Tidak ada keelektronegatifan, tidak ada jumlah, tidak ada jarak. Gitu ya. Ini efek yang disebabkan oleh resonansi. Nah, ini sebaliknya yang min. Ya, berkebalikan dengan yang positif, efek resonansi negatif dimiliki oleh gugus fungsi yang dapat menarik muatan negatif dari sistem. Dia justru ngambil. Akibatnya dalam resonansi tersebut seakan-akan elektron mengalir dari sistem terkonjugasi
menuju gugus fungsi tersebut. Sehingga sistem menjadi miskin elektron. Kita lihat menjadi positif. Ciri dari gugus fungsi dengan efek min M adalah atom yang terikat langsung pada sistem memiliki ikatan rangkap dengan atom yang lebih elektronegatif. Ini N dengan ikatan rangkap O. O lebih elektronegatif daripada N. Ya, itu cirinya. Tapi kalau Anda kemarin sudah hafal yang penarik dan pendorong elektron pada saat belajar aromatis, ya, Anda sudah tahu ya, mana yang menyumbangkan elektron, mana yang justru menarik elektron dari sistem. Ya. Nah, Anda lihat dari sistem konjugasi dari semua struktur yang bisa Anda gambar, Anda lihat posisi orto dan para, orto, ini juga orto, ini para, tempat negatif. Nah, jadi Anda bisa lihat berarti yang posisi metal lebih negatif daripada yang posisi orto dan para. Sama kalau yang ini adalah aldehid, ya. Anda juga bisa lihat orto dan paranya lebih positif. Nah, jadi Anda bisa tahu dengan resonansi distribusi muatan plus ada di mana, mana yang lebih negatif. Ya. Yang selanjutnya adalah muatan formal, tapi ini biasanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dipertimbangkan ketika menggambarkan mekanisme. Jadi yang utama adalah yang dua tadi, induksi dan resonansi. Ya. Ini muatan formal, tapi Anda harus paham aja. Selain dengan cara menganalisis efek resonansi dan induksi, distribusi elektron pada satu molekul dapat diprediksi dengan menghitung muatan formal. Muatan formal dengan tanda Fc begitu ya, merupakan status serah terima elektron dari atom dalam mengadakan ikatan kimia. Muatan formal dapat dihitung dengan persamaan jumlah elektron valensi dikurangi jumlah elektron bebas dikurangi setengah dari jumlah elektron ikatan. Ya, ini contohnya, senyawanya, ini hitungannya. Ya. Jadi kita menghitung berapa muatan formal N, berapa muatan formal O. O-nya yang ini ya, yang diberi tanda merah ya, yang kita hitung ya. Bukan O yang ini, bukan O yang ini. Jadi O yang merah. Nah, muatan formal N, sekarang kita hitung yang N dulu. Jumlah elektron valensi, jumlah elektron valensinya 5. N itu 5 jumlah elektron valensi. Jumlah elektron bebasnya 0. Di sini tidak ada karena dia bermuatan positif. Kemudian setengah jumlah elektron ikatan. 1, 2, 3, 4. Nah, ikatannya kan 4, masing-masing berisi 2 elektron gitu ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 ikatan ini 8 elektron. Ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, setengahnya berarti 4. Maka muatan formalnya adalah plus 1. Kemudian O. O yang ini kita hitung. Elektron valensinya O itu 6. Jumlah elektron bebasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah jumlah elektron ikatan 1 saja ya berarti. Ya, ikatannya cuma 1. Jadi 1. Maka muatan formalnya min 1. Jadi N akan plus, O-nya akan min. Ya. Jadi kalau tidak digambarkan misalnya seperti ini, Anda bisa membetulkan bahwa yang N bermuatan positif, yang O bermuatan negatif. Jadi tapi ini tidak terlalu ini ya kalau apa namanya Anda menggambarkan mekanisme ya kesuwen tuh, leren menghitung satu-satu begitu. Ya.
Kemudian yang selanjutnya meramalkan distribusi adalah dengan bilangan oksidasi. Selain muatan formal, dapat diramalkan dengan menghitung bilangan oksidasi. Berbeda dengan menghitung bilangan oksidasi pada molekul anorganik, menghitung bilangan oksidasi pada senyawa organik harus ditentukan dahulu strukturnya, baru dihitung status elektronik perikatan. Jadi berbeda dengan bilangan oksidasi yang kalian pelajari pada senyawa anor ya, pada analitik gitu misalnya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu gitu ya. Muatan murni kovalen, muatan C0. C lebih elektronegatif, muatan C-1. Jadi kita lihat perikatan. Dihitung status elektronik perikatan. Jadi kita lihat C dengan ikatan H ini. C lebih elektronegatif daripada H. Maka muatan C akan -1. Dengan ikatan ini sama. Dengan ikatan ini sama. C dengan C sama ya, karena C dengan C jadi muatannya 0. C dengan O lebih elektronegatif. Ya, maka C karena ikatan rangkap, maka C menjadi +2. Karena kalah negatif daripada O, jadi dia mendapat +2 karena 2 ikatan. C dengan O lebih elektronegatif C. Ya, tapi ikatannya cuma 1, menjadi C+1. Gitu. Maka bilangan oksidasi pada C, atom C pada CH3, jumlah -1, -1, -1 plus 0. Sama dengan -3. Atom C pada COOH, ini berapa? 2 plus 1 plus 0. Sama dengan 3. Atom C rata-rata 0. Ya. Jadi bilangan oksidasinya C adalah 0. Ya, ini juga tidak terlalu dihitung ya ketika kita mau menentukan mekanisme reaksi ya. Jadi yang terutama adalah yang 2 tadi. Jadi efek induksi dan resonansi itu yang harus dikuasai benar-benar. Tapi bagaimana menghitung bilangan oksidasi pada senyawa organik, Anda harus tahu ya. Seperti ini caranya, dihitung satu-satu dan strukturnya harus benar. Ya. Kemudian muatan formal juga Anda harus tahu apa artinya itu. Ya. Meskipun ketika kita sudah praktek benar tidak terlalu diperhatikan karena kesuwen. Nah, setiap ada latihan seperti ini, jadikan tugas tidak langsung dikumpulkan. Nanti dikumpulkan di akhir pada saat UTS. Kalian kumpulkan saja, jadi itu kerjakan setiap habis tatap muka begini, kerjakan. Kemudian disimpan saja. Nanti di bawahnya latihan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi simpan saja. Tapi dikerjakan ya, nanti akan jadi nilai tugas Anda. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Reaksi terjadi karena adanya aliran elektron. Nah, tadi sudah tahu dipol negatif itu tadi ya, dipol negatif, yang lebih negatif. Dipol pada molekul tidak hanya mengakibatkan perbedaan distribusi dalam molekul, tapi juga menyebabkan interaksi yang memicu terjadinya aliran elektron. Pada umumnya reaksi berlangsung dengan terjadi elektron dari dipol negatif menuju positif, baik intra maupun inter. Nah, intra itu di dalam molekul, inter itu ada 2 molekul. Hal tersebut yang akan menyebabkan pemutusan dan pembentukan ikatan. Sorry.
Pemutusan atau pemecahan ikatan yang melibatkan perpindahan pasangan elektron disebut pemecahan heterolitik. Sedangkan pembentukan ikatannya disebut pembentukan heterogenik. Hasil pemecahan menghasilkan ion. Ya, jadi hetero ya, berbeda. Nanti ada yang homolitik ya. Jadi contohnya pemecahan yang heterolitik itu seperti ini ya, Cl-nya lepas, terbentuk karbokation dan karbanion ya. Ini juga ini pembentukan, pembentukan. Jadi dari yang bermuatan plus dan min membentuk senyawa yang netral ya. Ini yang hetero. Jadi ada plus dan min. Ini menghasilkan plus dan min. Yang pembentukan dari plus dan min menjadi senyawa yang netral. Pemecahan heterolitik terjadi apabila ikatan pecah di mana sepasang elektron ikatannya akan berpindah menuju hanya satu atom. Menyebabkan atom tersebut kelebihan elektron, muatannya menjadi min 1, dan atom lainnya mengalami kekurangan elektron. Umumnya sepasang elektron akan berpindah ke atom yang nilai elektronegativitasnya lebih tinggi. Ya. Jadi seperti ini, tidak mungkin saya membuat panahnya ke arah C. Kenapa tidak mungkin? Karena C kurang elektronegatif dibandingkan Cl. Jadi panahnya pasti ke arah Cl. Jadi yang lebih elektronegatif itu nanti yang akan menjadi bermuatan min. Tidak mungkin yang lebih elektropositif akan bermuatan min. Ya, itu yang harus dipegang. Supaya Anda tahu mana yang nanti akan menjadi min, mana yang akan positif. Jadi ini loh, kuncinya itu pada saat masih netral senyawanya. Yang parsial positif siapa? Yang parsial negatif itu siapa? Itu yang kuncinya Anda yang sering bingung. Akhirnya panahnya tidak karu-karuan. Ya. Jadi parsial negatif itu pasti di atom yang lebih elektronegatif. Tidak mungkin sebaliknya. Maka kalau sudah parsial negatifnya Anda tentukan benar, arah panahnya ya ke yang parsial negatif tadi. Tuh, ya. Jadi Anda akan mendapatkan karbokation dan karbanion Cl. Dalam menuliskan mekanisme reaksi, total muatan harus sama antara kanan dan kiri. Ini tidak ada muatannya. Ini muatannya plus dan min, berarti seimbang, berarti ya 0. Ya, ini kan tidak bermuatan. Nah, jadi panah ini menggambarkan sepasang elektron pada ikatan ini tuh pindah semua ke Cl. Itu artinya panah penuh begini. Ya, jadi dua-duanya elektron ikatan ini kan ada dua isinya ya, ada 2 elektron isinya. Itu semuanya pindah ke Cl, mengakibatkan ada muatan negatif. Jadi kalau kita menyebut ini min, gitu, ini juga ada 2 elektron. Ya. Kemudian ini kehilangan, ini menerima. Ya. Nah, ini pembentukannya. Ya, yang tadi pemutusan ini pembentukan sama ya. Jadi kalau ini kan Anda tidak tinggal gabungkan saja karena ini sudah negatif, ini positif ya Anda gabungkan, tidak susah gitu ya. Yang lebih susah biasanya yang mutus gitu karena siapa yang nanti negatif, siapa yang nantinya positif itu biasanya yang kalau ini sudah ada Anda tinggal gabungkan tidak masalah gitu kan. Yang penting kanan kiri juga harus sama muatannya ya. Kemudian Anda gabungkan. Aliran elektron terjadi dari spesies yang kaya elektron menuju spesies yang miskin elektron. Sehingga terbentuk ikatan kovalen baru. Oleh karena itu reaksi ini termasuk reaksi asam basa Lewis. Ya, jadi ya oke, asam basa.
Spesies yang kaya elektron disebut nukleofil karena dia senang inti, gitu ya. Nukleo itu kan inti, fil itu suka ya. Jadi pasti yang kaya elektron disebut nukleofil, yang miskin elektron disebut elektrofil. Ya. Jadi ini biasanya tidak terlalu sulit sih kalau tinggal membentuk ikatan yang pembentukan ikatan secara heterogenik itu buat Anda biasanya tidak susah karena sudah Anda tinggal gabungkan. Yang susah itu tadi yang mecah itu. Yang penting saat pembentukan ikatan, yang paling penting saat pembentukan ikatan adalah tumpang tindih orbital pada nukleofil dengan orbital pada elektrofil. Dengan adanya tumpang tindih orbital tersebut, aliran elektron akan berjalan dari nukleofil ke elektrofil dan ikatan kovalen yang baru dapat terbentuk. Ya. Amonia sebagai nukleofil, dia memiliki orbital non-bonding, ya, ini, yang terisi pasangan elektron bebas. Boron trifluorida sebagai elektrofil memiliki orbital P yang kosong. Nah, sudah klop. Jadi ini bisa mengisi yang kosong sehingga terbentuk ikatan. Ya. Nah, seperti ini. Muatan N menjadi +1 karena awalnya 0 dan menyumbangkan pasangan elektron sehingga muatan akhirnya +1. Sementara B menjadi -1 karena muatan awal 0 dan menerima pasangan elektron sehingga muatan akhirnya -1. Ya, seperti ini. Jadi sebetulnya tidak hanya plus dan min ketemu, tapi kalau melibatkan juga orbital molekulnya. Ya, jadi ada orbital kosong tempat dia bisa menaruh pasangan elektronnya ini. Sekarang mengidentifikasi nukleofil. Nukleofil merupakan spesies kaya elektron yang dapat menyumbangkan pasangan elektron yang dimiliki kepada elektrofil. Oleh karena itu, nukleofil bertindak sebagai basa Lewis. Berikut jenis nukleofil. Nukleofil adalah spesies yang kaya elektron. Jadi, apa saja yang termasuk nukleofil? Jadi, punya pasangan elektron bebas. 1. Punya muatan negatif. 2. Punya ikatan rangkap. 3. Nukleofil dengan ikatan sigma yang berikatan dengan logam. Karena ini sangat positif, maka ini juga akan menjadi sangat negatif. Ya. Jadi Anda bisa ingat gitu. Kalau disebut nukleofil itu pasti cirinya ya cuma 4 ini. Kalau tidak punya muatan negatif, ya punya pasangan elektron bebas. Anda kan punya pasangan elektron bebas itu loh enggak banyak kalau di senyawa organik kan. Ya wis itu saja yang paling sering dibahas ya O, N, S kadang-kadang. Ya, jarang sekali kan. P itu jarang dibahas. Biasanya reaksinya sudah agak tinggi, tapi yang basic pasti hanya O, N. Itu paling sering sudah. Jadi ini lu tidak banyak nukleofil dengan pasangan elektron bebas. Punya muatan negatif kan gampang, kalau pokoknya kelihatan negatif ya pasti nukleofil. Nah, punya pasangan elektron bebas. Ya. Kemudian yang berikatan dengan atom yang berikatan dengan logam. Ya. Bisa Mg, bisa Cu, bisa Li, ya banyak sekali. Nah, itu biasanya bagian organiknya ini itu sangat negatif. Ya, belas ininya ini sangat negatif. Oke, ini nukleofil. Ya. Sedangkan yang elektrofil, spesies yang miskin elektron.
biasanya bertindak sebagai asam lewis. Contohnya apa? Kebalikannya tadi. Bermuatan positif. Mempunyai orbital yang kosong. Elektrofil yang berikatan ganda dengan heteroatom yang elektronegatif. Jadi seperti karbonil, ya. Ini adalah sangat positif. Kemudian C berikatan dengan heteroatom yang sangat negatif. Ya, jadi itu elektrofil. Jadi yang gampang diserang sama elektron itu tentu yang bermuatan positif nomor 1. Punya orbital kosong, nah ini rada angel. Ya, harus ngitung juga, harus bikin apa namanya distribusi elektron itu. Ya, nah, ini biasanya juga tidak terlalu banyak sih kita bahas di organik yang basic ya. Nah, yang kedua, tiga Anda ingat-ingat saja begitu ya. Jadi karbonil itu C-nya pasti sangat positif. Kemudian C yang berikatan dengan atom yang elektronegatif. Pasti sampingnya sangat elektropositif. Ya, itu cirinya elektrofil. Nah, selain reaksi yang tadi, yang polar ini ya, ada reaksi radikal yang pemecahan dan pembentukannya disebut homo karena sama tadi. Kalau tadi heterolitik dan heterogenik, sekarang homolitik dan homogenik. Jadi Anda lihat pemecahannya menggunakan panah yang hanya satu mata. Tidak full seperti tadi. Ya, tidak dua begitu, tapi hanya satu. Yang mengatakan bahwa yang pindah hanya satu. Ke kanan, hanya satu ke kiri. Ya, ini juga kalau pembentukan hanya satu, ini asalnya radikal membentuk senyawa yang netral. Ya, jadi panahnya jangan lupa hanya satu mata panah. Itu artinya yang pindah hanya satu. Kalau tadi kan full, yang pindah langsung dua, sepasang. Ya. Kalau ini tidak benar-benar satu, bukan satu pasang, satu elektron. Nah, homolitik ini ya, yang akhirnya membentuk radikal, itu biasanya terjadi pada ikatan yang lemah. Ya, tentu saja karena tidak mungkin ikatan kuat gampang diputus ya. Ikatan sigma yang lemah biasanya ada pada ikatan sigma antar atom elektronegatif seperti antar ikatan halogen, peroksida, dan nitrooksigen. Jadi Anda lihat nih contohnya. FF. Ini ikatannya sangat lemah karena dia masuk di sini. Ikatan antar halogen. Peroksida misalnya. HOOH. Nah, itu juga lemah. Ya, H2O2 itu kan HOOH. Nah, ikatannya akan pecah di antara OO itu. Ya, kemudian kalau ada ikatan antara N dan O, itu juga lemah. Ya, ini antar halogen. Ini peroksida. Ya, ini juga peroksida, tidak ada yang O dan N contoh. Oh, ya, tidak ada. Ya, jadi ini adalah ikatan yang bisa diputus untuk bisa menghasilkan radikal. Nah, biasanya semua senyawa ini biasanya dipakai sebagai inisiator untuk menghasilkan radikal. Kemudian radikal ini akan menyerang senyawa yang mau direaksikan secara radikal. Ya. Karena itu tadi katanya lemah. Ini ya, ini adalah lambang dari kekuatan ikatannya. Nah, semakin ke sini semakin kecil. Nah, semakin mudah diputus.
Semakin lemah energi ikatannya, maka semakin mudah melakukan pemecahan homolitik. Ini kalau metana sekian, ini metana itu yang nggak bisa ya, nggak bisa dipecah secara homolitik. Ya. Terus kita bandingkan ke bawah, nah ini yang paling lemah. Ya. Ini juga peroksida. Cahaya dan panas dapat memicu homolisis. Pemecahan homolisis dapat terjadi dengan bantuan sinar ultraviolet, misal pada pembentukan radikal bromin. Ya. Jadi sinar ultravioletnya dilambangkan dengan HANU ini ya. Bisa juga menggunakan suhu panas. Ya. Ini terjadi pada inisiator radikal. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, biasanya senyawa-senyawa seperti ini kita pakai sebagai inisiator untuk memulai melakukan reaksi radikal. Jadi, karena dia mudah diputus, mudah membentuk radikal, baru radikal yang terbentuk tadi menyerang senyawa yang mau direaksikan secara radikal. Menuliskan reaksi radikal berbeda dengan reaksi ionik atau polar yang telah dibahas sebelumnya. Adanya perpindahan satu elektron direpresentasikan oleh setengah panah. Ya, tadi sudah saya bahas. Jika setengah panah lengkung berasal dari ikatan menuju satu atom, maka itu adalah pemecahan homolitik di mana hanya satu elektron dari ikatan menuju atom yang ditunjuk oleh panah tersebut. Pembentukan ikatan secara homogenik dapat dilakukan oleh dua radikal yang saling menyumbangkan elektron yang tidak berpasangan membentuk ikatan kovalen. Pada reaksi ini, setengah panah lengkung berasal dari elektron yang tidak berpasangan menuju ikatan kovalen yang terbentuk. Jadi ini yang pemecahan, ini yang pembentukan. Ya. Ini yang kalau putus, ini yang terbentuk. Ya. Tadi sudah dibahas. Nah, mekanisme radikal itu selalu ini belum ya. Oke, mekanisme pembentukan ikatan homogenik dan pemutusan ikatan secara homolitik dapat berlangsung secara simultan. Berikut contoh mekanismenya. Radikal, jadi ini sudah mulai pembentukan, mulai bereaksi dengan senyawa yang mau diserang oleh radikal ya. Jadi awalnya memang ini dulu, ini mekanisme yang pertama. Kita harus menyediakan radikal dulu. Biasanya kita menggunakan senyawa-senyawa yang itu tadi, yang kelompok ini. Tuh, ya. Setelah terbentuk radikal, kita baru ke sini. Ya. Jadi radikal yang terbentuk dari senyawa yang punya ikatan lemah tadi yang sudah membentuk radikal akan bereaksi dengan senyawa biasa, senyawa organik yang mau kita reaksikan. Ya. Jadi radikal dengan senyawa dengan molekul biasa, maka akan terbentuk molekul baru ini, dan radikal baru. Ya, jadi ini akan terbentuk HBr, kemudian CH3-nya menjadi radikal. Ini abstraksi. Contoh yang mekanisme yang lain adalah adisi. Ini abstraksi, ini adisi. Jadi sama seperti radikal di tahap yang satu tadi sudah terbentuk, dia bereaksi dengan molekul. Ini contohnya yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, kita mendapatkan radikal yang baru. Tidak ada molekul barunya, tidak ada. Ini langsung terbentuk radikal baru. Ini adisi. Kemudian ada yang eliminasi. Oh, ini tidak ada. Ya, ya. Ini tidak terpengaruh yang tadi ya. Ini radikal yang baru. Radikal saja. Kemudian bisa pecah menghasilkan radikal dan senyawa yang baru. Ya.
Ini eliminasi radikal. Jadi setelah bukan tahapan ya ini maksudnya bukan tahapan reaksi radikal karena reaksi radikal itu kan biasanya selalu 3 tahap ya. Tahap inisiasi, tahap propagasi, tahap terminasi. Tapi ini belum masuk ke sana. Jadi ini masih yang pertama tadi adalah kita lihat siapa spesies apa yang bisa membentuk radikal. Kemudian yang slide ini menunjukkan macam-macam mekanisme dalam reaksi radikal. Ya, bukan tahapannya ya. Jadi macam-macam mekanisme yang bisa terjadi pada reaksi radikal. Ya, jadi ada abstraksi, ada adisi, ada eliminasi. Ya. Ya, jadi reaksi radikal bukan reaksi yang terdiri satu tahap, namun melibatkan banyak tahap. Ada 4 pola umum mekanisme radikal, yaitu radikal ditambah radikal menjadi molekul netral, radikal ditambah molekul netral menjadi radikal baru atau molekul netral yang baru, kemudian radikal ditambah molekul netral menjadi radikal baru, atau radikal menjadi radikal baru plus molekul netral. Jadi tahapannya bisa panjang, ya, bisa macam-macam karena itu mekanisme radikal tidak terlalu banyak meskipun ya sekarang sudah banyak alat yang bisa mengontrol ya. Jadi karena dia bisa bereaksi dengan banyak cara gitu. Dan mengontrolnya lebih sulit gitu. Karena Anda tahu sendiri radikal itu pasti sangat reaktif. Jadi biasanya di akhir reaksi campurannya sangat banyak karena dia bisa melakukan dengan banyak cara gitu. Sehingga produknya itu bisa sangat banyak. Di akhir mesti harus melakukan pemisahan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang mendalami sintesis itu paling malas kalau akhir reaksi harus pakai pemisahan yang rumit. Makanya biasanya reaksi radikal ini tidak terlalu banyak disukai karena itu. Karena ngontrolnya susah sehingga produknya akan menjadi sangat banyak produknya. Jadi akhirnya harus memisahkan seperti kalau orang bahan alam itu misahkannya kan rumit ya. Campurannya banyak. Nah, kalau orang sintesis itu biasanya enggak suka. Mereka sukanya tuh kalau produknya jadi, pemurniannya hanya rekris gitu. Nah, itu yang disukai. Enggak pakai misalkan kromatografi dan sebagainya. Karena reaksi radikal merupakan pilihan terakhir gitu. Jadi lebih baik yang di luar radikal saja. Oke, ini juga latihan yang bisa Anda kerjakan ya. Jadi sudah ada 2. Nah, ini beberapa reaksi yang nanti kita bahas di keseluruhan materi KOL. Ya. Jadi reaksi radikal Anda lihat cuma 2, ya, substitusi dan adisi. Yang lainnya sudah tidak ada. Ya, jadi cuma ada 2 ini. Ya, karena itu tadi ya, jadi tidak terlalu banyak diaplikasikan. Kemudian yang paling banyak memang yang di tengah ini, reaksi polar atau ionik, seperti yang bahkan di awal slide tadi. Ya. Kemudian ini yang serempak tadi, pembentukan dan pemecahan ikatannya terjadi bersamaan. Ini yang ada di bagian akhir dari materi KOL. Ya, yang banyak adalah bagian yang di tengah ini. Ya, radikalnya disisipkan di antara ini. Nah, kan ketika bahas SN ada substitusinya. Ketika bahas adisi di sini ada radikalnya. Jadi cuma sedikit. Ya. Jadi nanti tidak akan khusus dibahas radikal,
karena yang radikalnya akan dimasukkan ke sini. Ya, substitusi radikal akan masuk di reaksi substitusi, reaksi adisi radikal maksud di reaksi adisi. Ya, jadi nggak dibahas khusus. Ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi pergantian, namanya saja substitusi. Pasti ada yang diganti. Pergantian suatu fragmen dengan fragmen lain. Suatu atom dengan atom lain. Atau gugusan atom dengan gugusan atom yang lain. Contoh yang paling sederhana adalah reaksi hidrolisis alkil halida. Ya, kenapa disebut hidrolisis? Karena reaksinya sama air. Ya. Jadi Cl akan digantikan oleh OH. Ya, ini paling gampang. Pada reaksi tersebut terlihat bahwa yang berpindah adalah atom klor dan fragmen hidroksil OH. Bensil klorida merupakan substrat dan air merupakan pereaksi. Ya, jadi senyawa organiknya ini kan kita sebut substrat, ini disebut pereaksi. Nomenklatur reaksi organik umumnya didasarkan dengan sifat pereaksinya. Oleh karena reaksi tersebut biasa dikenal dengan, oleh karena itu reaksi tersebut biasa dikenal dengan sebutan reaksi substitusi nukleofilik. Ya. Kenapa nukleofilik? Karena ini adalah nukleofil. Tadi ya, nukleofil adalah spesies yang bisa bermuatan negatif, punya pasangan elektron bebas, punya ikatan rangkap elektron pi, dan apa satunya tadi? Yang berikatan dengan logam. Nah, ini yang punya pasangan elektron bebas. Ya, jadi dia adalah nukleofil. Karena itu disebut reaksi substitusi nukleofilik. Karena di dalam nomenklatur reaksi organik itu didasarkan pada sifat pereaksinya, reagennya, bukan substratnya. Jadi reaksi ini disebut substitusi nukleofilik. Secara dasar ada 3 substitusi nukleofilik, yaitu SN1, SN2, dan radikal. Jadi, yang SN1, SN2 mungkin sudah dibahas banyak waktu KO1 ya. Saya enggak ingat ada radikal atau enggak waktu itu. Jadi, nanti kita bahas. Nah, ini yang SN1. SN1 adalah substitusi orde 1, terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama pelepasan gugus pergi, tahap kedua penyerangan nukleofil. Tahap pertama merupakan tahap lambat dan tahap kedua tahap cepat. Sehingga tahap penentu laju reaksi ada pada tahap pertama. Oleh karena itu kecepatan reaksi dipengaruhi konsentrasi substrat. Karena melibatkan karbokation, reaksi SN1 hanya terjadi pada substrat yang dapat membentuk karbokation yang stabil. Rentan terjadi penataan ulang karbokation. Ya, jadi tahap pertama pelepasan gugus pergi sehingga membentuk karbokation. Tahap kedua penyerangan nukleofil. Ya. Tahap pertama adalah tahap yang lambat sehingga menentukan laju reaksi. Tahap kedua adalah tahap yang cepat. Karena itu laju reaksinya hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dari substrat. Konsentrasi dari laju reaksinya hanya dipengaruhi oleh satu hal saja, karena itu disebut
unimolekular. Ya. SN2 berlangsung secara serempak satu tahap saja. Laju reaksinya dipengaruhi konsentrasi substrat dan pereaksi. SN2 menyukai substrat yang memiliki halangan steric yang rendah. Karena tidak melibatkan karbokation, reaksi SN2 memerlukan nukleofil yang kuat. Yang paling kuat nukleofil itu yang bermuatan negatif. Ya. Br pergi digantikan oleh Cr. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh kedua hal ini. Karena itu disebut bimolekular. Nah, yang radikal tidak dibahas, nanti dibahas di belakang. Ini kan masih kayak resume duluan. Reaksi eliminasi secara harafiah merupakan reaksi pelepasan suatu fragmen sehingga fragmen tersebut lepas sebagai molekul kecil. Namun sebenarnya reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangka. Oke, ya. Misalnya alkohol dengan asam dipanaskan, kita menghasilkan H2O dan terjadi ikatan rangka. Ada 3 hal penting yang terjadi pada eliminasi, yaitu pemutusan ikatan dengan gugus pergi, deprotonasi, dan pembentukan ikatan rangka. Secara dasar ada 2 reaksi eliminasi, yaitu E1 dan E2. E1 merupakan eliminasi O2. Secara tahapan reaksi ini mirip dengan SN1 yang terdiri dari 2 tahap. Di mana tahap pertama adalah pelepasan gugus pergi. Dan tahap kedua adalah deprotonasi. Tahap penentu laju reaksi adalah tahap pertama, yaitu tahap penentuan karbokation. Terjadi pada substrat yang membentuk karbokation yang stabil. Bentar ya. Halo. Halo. Ya, Bu. Ya nggak apa-apa, kamu nunggu di bawah. Terserah kamu. Ibu sih belum. 12. Ya, ya. Sama dengan reaksi SN1, tahap penentunya tahap pertama, yaitu tahap pembentukan karbokation. Biasa terjadi pada substrat yang dapat membentuk karbokation yang stabil, sama seperti tadi, sehingga reaksi ini bersaing dengan SN1. Reaksi E1 umumnya menyukai suhu yang lebih tinggi. Nah, jadi proses pembentukan ikatan rangkap ini biasanya membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Jadi ketika sampai tahap sini, mekanismenya sama seperti SN1. Kemudian kalau eliminasi, dia deprotonasi, mengambil salah satu proton dari karbokation ini, dan terbentuk ikatan rangka. Nah, Anda bisa bayangkan, bisa saja OH- ini juga masuk ke sana, ya, membentuk alkohol. Nah, karena itu dikatakan E1 sangat bersaing dengan SN1. Ya. Nah, E2 merupakan reaksi substitusi orde 2 yang berlangsung serempak. Oleh karena itu, reaksinya dipengaruhi oleh kedua hal, yaitu substrat dan reaksi. Berbeda dengan E1, E2 menyukai substrat yang memiliki steric yang rendah, sama seperti SN2 ya. Nukleofilitas dan kebasaan dari reagen sangat menentukan selektivitas antara SN2 dan E2. Produk reaksi SN2 akan lebih banyak bila bereaksi menggunakan nukleofil yang kuat, sedangkan produk E2 akan lebih banyak bila digunakan basa yang kuat. Anda tahu, spesi nukleofil dan spesi basa itu sama. Jadi OH- itu bisa berfungsi sebagai basa, bisa berfungsi sebagai nukleofil. Cuman sifat basanya lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan sifat nukleofilnya. Itu saja yang
berpengaruh. Ya. PN- itu bisa berfungsi sebagai nukleofil, juga bisa berfungsi sebagai basa. Karena semua yang min itu bisa berfungsi sebagai basa. Yang punya ikatan yang punya elektron bebas juga bisa berfungsi sebagai basa. Karena itu, tapi urutannya tidak sama. Ya, jadi urutan kekuatan basa dan urutan kekuatan nukleofilitas itu tidak sama. Maka di sini dikatakan bahwa kalau nukleofilnya lebih kuat, maka yang terjadi adalah Sn. Kalau bahasanya yang lebih kuat, maka yang terjadi adalah E. Ya. Jadi, tapi pasti produknya juga masih campuran. Karena meskipun misalnya nukleofilitasnya yang kuat, maka Sn yang lebih banyak. Tapi produk E-nya pasti juga terbentuk. Tapi dalam jumlah yang lebih kecil. Ya, jadi pasti harus terjadi proses pemisahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, kalau tidak saya akhiri dulu. Saya juga harus memberi materi di maba. Bentar saya share untuk presentasi.